Yang mulia, dari catatan kami yang mulia perlu ada penegasan bahwa beberapa materi yang disampaikan oleh pengadu yang disampaikan secara bergantian, kami butuh kepastian apakah untuk materi yang menjadi bahan aduan bagi kami adalah sudah final, artinya sudah tidak berubah lagi, sehingga kami bisa memastikan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan kemudian dari materi itu juga ada beberapa bagian yang kami catat tadi, memang agak unik ya, karena ada pengadu yang mempersoalkan dasar hukum DPKTB, tapi dalam kesempatan yang lain oleh pengadu yang lain justru di soal adalah DPKTB yang tidak disosialisasikan, ada mahasiswa yang tidak terfasilitasi dalam DPKTB dan sebagainya. Jadi ada suatu kondisi yang kontradiktif, di satu sisi disoal, di sisi lain diinginkan itu ada gitu. Jadi kami mohon kepastian yang mulia sehingga nanti dalam beberapa soal itu kami bisa menjawab dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam perangkat aturan perundang-undangan, baik dia memang undang-undang maupun peraturan KPU yang kami terbitkan. Itu satu hal. Yang kedua, saya menegaskan kembali apa yang tadi telah disampaikan rekan kami bahwa demi kesempurnaan dari jawaban kami, walaupun sesungguhnya kami telah membuat jawaban atas perkembangan terakhir hari Jumat yang lalu, namun demikian kami butuh waktu untuk menyempurnakannya. Itu saja yang mulia. Baik, dari hari-hari ini pedangdut Inul Daratista mungkin tak bisa tidur pulas. Istri Adam Suseno itu gelisah karena ladang bisnis karaoke-nya tengah digoyang masalah. Inul dituduh membayar royalti di bawah standar dan aturan yang ditetapkan oleh pihak Karya Cipta Indonesia. Untuk setiap cabang bisnis karaoke-nya, Inul hanya membayar 3,5 juta rupiah, sementara menurut perhitungan pihak KCI, Inul seharusnya menyetor puluhan juta rupiah per tahun. Karena tidak menemukan kata sepakat dengan pihak Inul, KCI lalu menempuh jalur hukum dan menggugat pedangdut asal Pasuruan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ditemui di kediamannya kemarin, Inul menilai KCI terlalu buru-buru melangkah ke pengadilan. Padahal, kisru ini sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus berperkara di pengadilan. Saya rasa bagi saya tidak harus ikut menanggapi hal-hal yang sekiranya itu memicu untuk kita jadi ribut gitu. Yang penting tujuannya adalah bagaimana untuk mencapai suatu kesepakatan, untuk bisa ngobrol bareng-bareng yang katanya saya susah dihubungin. Sebenarnya kan kita sudah ada pendekatan, tapi dia tetap mau begitu. Ya karena kalau saya bisa bilang di Inul ini kan dia tidak seperti NAF atau Happy Papi. Kalau NAF itu yang punya perusahaan itu cuma satu orang ya. Jadi dia, kalau Inul ini dia franchise gitu, jadi hanya branch-nya aja dipakai, tapi perusahaannya lain-lain orang. Nggak mungkin gitu kalau seandainya saya nggak bisa dicari, atau datang aja ke kantor saya di Vista Pratama gitu. Pasti kita akan mendapatkan solusi gitu. Kalau sekarang dengan saya bilang tadi, kalau 720.000 kali dia 30 outlet, itu kan kira-kira 30 room, itu kan kira-kira 21-22 juta ya, harusnya. Tapi kan yang lalu itu permainan sehingga dikasih diskon. Masa hak pencipta itu pakai dikasih diskon kayak barang obralan gitu loh. Iya kan? Rupanya Inul menjadi korban kenakalan beberapa oknum yang pernah bekerja di lembaga KCI. Karena itu, melalui kuasa hukumnya Inul berharap jika KCI hendak menetapkan nilai setoran baru yang baru, alangkah baiknya dibicarakan di meja perundingan saja tanpa harus bersitegang di ruang sidang.
saya itu bayar segitu kemarin itu, bisa dihitung ya. Awalnya saya buka tahun 2005, bayarnya tidak segitu pemirsa. Itu normal dipotong dengan diskon beliau-beliau itu ya. Terus bisa sampai 10 juta ke atas juga. Jadi itu bayar dari 3,5 juta itu baru beberapa tahun kemarin, kalau nggak salah 2 tahun kemarin. Yang sekarang baru dikomplain gitu. Sebenarnya nggak usah harus begitulah, ngomong ke kantor. Ini dari asosiasi kita mau ini, jalur ndak piro, yang penting outlet semuanya tidak keberatan gitu. Kita tetap pada prinsip. Kalau mediasi itu mengikuti kita punya keputusan, nah ini oke, boleh. Tapi kalau mediasi hanya cuma baku hantam, kita stop. Nggak bakal kita terusin. Dan kita lanjutin pengadilan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 itu di pasal 45 ayat 4 ya, pembayaran royalti itu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Tidak bisa ya KCI menentukan tarif ya sepihak, tidak bisa. Inul menegaskan dirinya tidak pernah berniat menyepelekan, apalagi sampai mengangkangi aturan yang ditetapkan KCI. Sebagai penyanyi, ia paham benar bagaimana menghargai jasa dan keringat para pencipta lagu. Tapi persoalannya, saat ini KCI bukan satu-satunya lembaga yang menjamin hak para pencipta lagu di Indonesia. Selain KCI, ada RMI dan WAMI yang juga menuntut hak mereka dari para pengusaha seperti Inul Daratista. Otomatis ini juga pembayaran royalti kita bagi-bagi, nggak semua ke KCI, tapi kita bagi juga ke CMO-CMO lainnya. Itu disepakati juga oleh pihak KCI, ya. Dalam hal ini oleh ketua umumnya, yaitu Saudara Yesi. Dan hasil daripada negosiasi itu ditetapkan angkanya 3,5 juta. Semenjak turun muncul CMO yang lain, itu jadinya satu dipecah jadi 3 gitu, makanya nominalnya ketemunya segitu gitu. Jadi kalau di total keseluruhan, total dari CMO yang ada itu, ya kita bayarnya nggak 3,5 mbak, ke CMO yang satunya lagi berapa, yang satunya lagi belum lagi yang lain-lain lagi gitu. Jadi kalau di total ini juga nominalnya juga sama besarnya gitu. Tanggung jawab penyetor kepada 3 lembaga seperti KCI, WAMI, dan RMI diakui Inul cukup berat. Ironisnya, KCI sendiri belum pernah memenuhi permintaan Inul dan mungkin juga pengusaha karaoke lain untuk memberikan daftar para pencipta lagu yang masih bernaung di bawah KCI. Kita minta kepada pihak KCI, tolong dong, ya, kami selaku user hak kami diberikan. Apa hak kami yang kami minta kepada pihak KCI? 1, ya, surat kuasa para pencipta lagu. Yang kedua, bukti pendistribusian, ya, kepada pencipta mana. Ini kan hak kami selaku user. Ya. Yang ketiga, daftar lagu-lagu apa aja yang masih dimiliki oleh pihak KCI. Nah, sampai saat ini dari pihak KCI tidak pernah memberikan hak kami. Sedari awal Inul berharap persoalan ini dibicarakan dengan cara musyawarah saja. Sebagai lembaga bermartabat karena bertanggung jawab melindungi karya cipta para seniman Indonesia, akan lebih afdol jika KCI bertemu dengan semua pengusaha yang bergerak di bidang hiburan seperti Inul, agar aturan yang ditetapkan KCI berlaku umum dan adil. Toh, semua setoran yang diberikan Inul dan para pengusaha lain seperti KCI akan diberikan kepada para pencipta lagu. Kepada pihak KCI, tolong ya, kami ini kan partner mereka, ya. Kami ini partner mereka, tolong kami ini diundang, ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami belum pernah diundang, ya, untuk membicarakan tarif, ya, yang bisa disepakati kedua belah pihak. Kalau mau naik, ayo kita ngomong sama-sama. Seluruh karaoke bareng semua. Bayar ke WAMI-nya yang sudah resmi cisak berapa nih? Porsinya harus mungkin lebih banyak ya. Tapi RMI-nya berapa untuk Bang Haji? Gengnya Bang Haji kan juga ada wadah juga ya, dangdut. Terus KCI-nya berapa nih porsinya? Ayo dibagi sama-sama, ngobrol sama kita.